Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Isnaini Widi Astuti dari SMP Negeri 1 Kawanganten. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Terima kasih, like dan subscribe-nya. Sahabat Bindos, mari kita mulai video pembelajaran kita kali ini. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar pertama, peristiwa tsunami. Gambar kedua, peristiwa banjir. Gambar ketiga, perundungan. Gambar keempat, peristiwa budaya. Gambar kelima, peristiwa pelangi. Kelima gambar-gambar tersebut menunjukkan sebuah peristiwa yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, dan budaya. Mengapa pada video pembelajaran kali ini pertama saya tampilkan kelima gambar-gambar tersebut? Karena kelima gambar tersebut erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu materi bahasa Indonesia teks eksplanasi kelas 8 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan khususkan pelajari tentang teks eksplanasi, yaitu tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan struktur teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi, sahabat Bindos? Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Nah, sudah tahu kan, sahabat, apa itu teks eksplanasi? Untuk lebih memahami lagi tentang teks eksplanasi, mari kita lihat ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 5, antara lain 1. Memuat informasi fakta. 2. Membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Menggunakan kata penanda urutan. Dan 5. Struktur teksnya terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas atau sebab akibat, serta interpretasi. Nah, sekarang lebih paham lagi kan tentang teks eksplanasi, karena tadi kita sudah memahami tentang pengertian teks eksplanasi. Sekarang kita tahu ciri-ciri teks eksplanasi. Dengan demikian, ketika kita membaca sebuah teks dan di dalamnya memuat hal-hal yang tersebut di dalam ciri-ciri teks eksplanasi, otomatis kita akan langsung tahu bahwa teks yang sedang kita baca adalah teks eksplanasi. Untuk itu, sahabat Bindos, agar kita lebih paham lagi tentang teks eksplanasi, kita juga harus tahu apa sih struktur teks eksplanasi atau bagaimana struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3 bagian. Bagian pertama, pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Bagian kedua, urutan sebab akibat atau rangkaian kejadian. Dan bagian ketiga atau terakhir, interpretasi atau ulasan. Nah, itu tadi
struktur teks eksplanasi. Kita jadi tahu bahwa teks eksplanasi memuat 3 struktur atau 3 bagian. Untuk jelasnya lagi, akan saya perjelas lagi tentang struktur teks eksplanasi. Kita simak penjelasannya. Penjelasan pertama untuk bagian struktur pertama, yaitu bagian struktur pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Pernyataan umum atau pembuka dalam struktur teks eksplanasi berisi mengenai penjelasan umum dalam fenomena yang dibahas. Bisa seperti pengenalan fenomena alam, sosial, atau lainnya. Bisa juga berisi penjelasannya. Untuk penjelasannya juga umum. Dituliskan berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa atau fenomena tersebut bisa terjadi. Penjelasan yang kedua, untuk struktur yang kedua, urutan sebab akibat atau rangkaian kejadian, isi dari menjelaskan deretan proses bagaimana fenomena yang diceritakan bisa terjadi dan berdiri lebih dari 1 paragraf. Bagian ini juga mendeskripsikan dengan rinci sebab dan akibat dari sebuah fenomena tersebut. Adapun penjelasan yang ketiga dari struktur teks eksplanasi, yaitu bagian interpretasi, teks penutup teks eksplanasi atau bagian penutup dari teks eksplanasi berisi intisari atau kesimpulan dari pembuka dan isi teks eksplanasi. Dapat berupa tanggapan maupun kesimpulan dari teks tersebut. Nah, sekarang sahabat Bindos sudah paham kan tentang teks eksplanasi? Untuk lebih memahami tentang teks eksplanasi, berikut akan saya sampaikan contoh-contoh teks eksplanasi supaya sahabat Bindos lebih memahami lagi tentang teks eksplanasi. Perhatikan contoh teks berikut. Contoh teks eksplanasi gerhana bulan. Teks eksplanasi ini berisi 4 paragraf. Dalam contoh teks eksplanasi dijelaskan pada paragraf pertama merupakan bagian pernyataan umum. Pada paragraf kedua dan ketiga adalah bentuk penjelas. Paragraf keempat merupakan bagian interpretasi. Untuk memperjelas lagi tentang teks eksplanasi, kita simak contoh yang kedua dari teks eksplanasi, yaitu contoh teks eksplanasi dengan judul proses terjadinya tsunami. Pada bagian struktur pernyataan umum, ini isinya. Di sini terdapat pernyataan umum tentang tsunami. Pada bagian deretan penjelas atau sebab akibat, di sini dijelaskan dalam paragraf ini dijelaskan bagaimana tsunami itu terjadi. Sedangkan pada struktur yang ketiga atau bagian interpretasi, di sini muncul simpulan dari teks dengan judul proses terjadinya tsunami. Sudah cukup paham kan sahabat Bindos dengan 2 contoh teks eksplanasi yang saya tampilkan, yang saya contohkan? Di dalam kedua contoh tersebut ada penjelasannya. Contoh pertama, penjelasan ada di bawah. Untuk contoh teks eksplanasi yang kedua,
penjelasan langsung pada bagian-bagian strukturnya. Demikian tadi video pembelajaran kita hari kali ini tentang teks eksplanasi. Yang saya sampaikan tentang teks eksplanasi, sahabat Bindos jadi lebih memahami dan bisa menambah wawasan untuk sahabat Bindos, menambah pengetahuan untuk sahabat Bindos, dan semoga video pembelajaran saya kali ini cukup mudah untuk dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini bukanlah hari untuk menyerah, tetapi hari ini untuk tetap semangat meraih cita-cita. Salam B2M2. Belajar, berbagi, memotivasi, menginspirasi. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.